Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan membahas tentang perekonomian Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Ada 4 poin penting yang akan aku bahas. Yang pertama, situasi ekonomi awal kemerdekaan. Yang kedua, pemikiran ekonomi nasional. Yang ketiga, upaya untuk mewujudkan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, pemikiran ekonomi Sumitro. Perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masih kacau balau pasca konflik berkepanjangan antara Indonesia dengan Jepang. Keadaan semakin diperparah dengan adanya agresi yang dilakukan terhadap Belanda. Upaya peningkatan aspek ekonomi Indonesia dimulai pasca konferensi meja bundar pada tahun 1949. Konferensi meja bundar memiliki fakta menarik, yaitu kewajiban pemerintah membayar hutang perang terhadap Belanda yang saat itu jumlahnya sangat besar. Dengan adanya hutang itu, dan ditambah dengan kondisi ekonomi Indonesia pasca perang ini sangat buruk, membuat para tokoh nasional menilai bahwa sudah saatnya mengembangkan perekonomian nasional atau perekonomian yang dikembangi oleh masyarakat pribumi. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Untuk mengembangkan pemikiran ekonomi nasional yang digagas oleh tokoh-tokoh nasional mengalami kendala karena pada saat itu perekonomian Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan milik orang asing. Mereka menjadi pengusahanya, sedangkan orang-orang pribumi menjadi pekerjanya. Jadi, pemikiran ekonomi kolonial ini hanya merugikan masyarakat pribumi. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah para pemikir ekonomi nasional pada saat itu. Upaya membangkitkan perekonomian nasional sudah dimulai sejak Kabinet Nasir yang digagas oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumitro berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, menurutnya, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pada umumnya pengusaha pribumi bermodal lemah. Menurut Sumitro juga, pemerintah hendaknya memberi bantuan dan bimbingan yang konkret dan bantuan pemberian kredit. Inisiatif Sumitro inilah yang mendasari kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer selanjutnya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you next video. Bye-bye.